Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita bertemu lagi dalam pokok bahasan tentang sebuah pertanyaan. Temanya adalah mengapa banyak orang kurang percaya. Kadang-kadang kita sendiri suka bertanya, apakah benar Tuhan itu ada? Apakah benar doa saya dijawab? Apakah benar kalau saya berdoa nanti saya sembuh? Apakah benar Tuhan mampu memberkati hidup saya? Apakah benar kalau Tuhan itu pernah ada dan pernah hidup? Benar-benarkah Tuhan Yesus dulu ada? Apakah cuma sebatas dongeng atau apa? Saudara yang dikasihi Tuhan, kita manusia, otak kita terbatas sekali. Tidak bisa dibandingkan dengan otaknya Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu menciptakan manusia segambar dan serupa dengan dirinya. Pada saat dia menciptakan Adam dan Hawa, semua DNA-nya Tuhan diberikan kepada Adam dan Hawa. Berarti seharusnya manusia digambarkan harusnya serupa dengan Allah. Cara berpikir, cara dia bagaimana mengembangkan sebuah kemampuan, menciptakan dan semuanya. Kita lihat sekarang, apa buktinya? Siapakah yang menciptakan pesawat terbang? Manusia bukan? Siapa yang menciptakan iPhone? Siapa yang menciptakan komputer? Siapa yang menciptakan lampu? Siapa yang menciptakan kapal perang? Kapal-kapal yang hebat? Siapa yang menciptakan gedung-gedung yang tinggi? Yang tadinya nggak ada, itu dibikin tinggi sekali. Bukankah kita harus lihat sebetulnya manusia itu sudah mempunyai DNA sebagai pencipta. Tetapi pernahkah kita bersyukur bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya di dalam segala hal? Tetapi karena manusia itu berdosa, jatuh dalam dosa Adam dan Hawa, maka dia terusir dari Taman Firdaus. Dan upah dosa adalah maut. Maut adalah keadaan manusia terpisah dari Allah. Berarti tidak ada pertolongan langsung dari Tuhan untuk orang tersebut. Jikalau setelah itu kita lihat apa yang dilakukan oleh manusia. Mereka melihat bintang disembah. Mereka lihat matahari disembah. Lihat batu besar disembah. Lihat pohon besar disembah. Mengapa? Karena di dalam hati manusia itu ada sebuah tempat, yaitu hati untuk ruangannya Tuhan, di mana manusia seharusnya bisa berkomunikasi dengan Tuhan sebagai pencipta. Tetapi banyak orang tidak pernah sadar bahwa Tuhan ingin sekali berkomunikasi dengan kita. Sekarang kita lihat, kenapa ada bedanya? Ada orang-orang yang bisa mendengarkan suara Tuhan, dan ada orang-orang yang sudah menjadi Kristen bertahun-tahun, 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, tapi tidak pernah mendengar suara Tuhan. Apakah sebabnya? Mari kita mau belajar sama-sama supaya kita mempunyai satu relasi yang kuat dengan Tuhan. Dan hati kita bisa berjalan. Dan sejak engkau bisa mengaktifkan HP hatimu, engkau bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Kita harus menghilangkan semua hambatan-hambatan yang membuat kita kurang percaya kepada Tuhan. Mari, saya ajak kita lihat ayatnya. Siapkan Alkitab saudara. Markus 4 ayat 38 sampai 40 berkata begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam dan tenanglah." Lalu angin itu reda, danau itu pun menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Ini adalah sebuah keadaan murid-murid Tuhan Yesus. Murid-murid Tuhan Yesus sudah melihat Tuhan Yesus melakukan banyak sekali mujizat. Memberi makan 4.000 orang, 5.000 orang, membangkitkan orang mati, menyembuhkan mata yang buta, orang lumpuh berjalan. Tetapi pada suatu hari di mana mereka bersama-sama di sebuah kapal, ada angin topan, badai menyerang, lalu murid-murid itu merasa takut. Dalam kehidupan kita sudah satu perahu sama Tuhan, tapi ada badai kehidupan yang menimpa hidupmu dan mulailah engkau merasa takut. Apakah engkau membiarkan kami binasa? Apakah Tuhan Yesus engkau tidak peduli sama hidupku? Apakah engkau tidak bisa menolong aku? Bukankah kita sering berteriak demikian? Kita berteriak seperti orang yang sedang ketakutan. Seperti orang yang sudah mau putus harapan. Apa sebabnya? Karena Tuhan Yesus seharusnya memberikan kita ketenangan walaupun engkau ada di dalam sebuah badai kehidupan. Karena pada saat kita menerima Yesus Tuhan sebagai juru selamat kita, Tuhan berkata begini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk, tok tok tok. Barang siapa yang membukakan pintu hatinya, maka aku akan masuk dan duduk makan bersama dengan dia dan dia bersama dengan aku. Berarti Tuhan tidak di luar, tetapi di dalam bersama dengan kita. Makan pagi, makan siang, makan malam. Berarti semua persoalan kita Tuhan tahu. Pada saat engkau mengalami badai kehidupanmu, rumah tanggamu, keuanganmu, perusahaanmu, komunitasmu, pelayananmu, jangan takut karena Tuhan beserta dengan kita. Hal-hal yang menyebabkan mengapa orang Kristen banyak yang kurang percaya. Kita lihat hal yang pertama yang tadi saya sebutkan. Ketakutan. Ini hal pertama. 1 Yohanes 14 ayat 18 berkata begini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Apa yang dimaksud dengan orang yang sempurna di dalam kasih tidak akan mengalami ketakutan? Kasih yang sempurna adalah kasih kita kepada Bapa, yaitu intimacy. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Ada 4 hal. Apakah engkau sudah mengasihi Tuhan Allah Bapa kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi kita? Itu ya yang menyebabkan kasih kita kepada Tuhan tidak sempurna. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mungkin kita bilang, aduh aku tuh percaya banget, aku tuh mengasihi Tuhan banget. Tetapi aku tidak bisa mengampuni saudaraku yang berbuat salah kepada aku masih sakit hatinya. Tidak mungkin. Karena kasih kepada Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan kekuatan itu harus sempurna, bulat. Tidak ada celah, tidak ada lubang. Bukan 70%, bukan 80, bukan 90, tapi 100. Itu adalah persembahan hati kita yang sesungguhnya 100%. Saya ingat sekali, umurku tuh 10 tahun. Dan saat itu di dalam keluargaku tidak ada orang yang Kristen. Cuma aku yang minta kepada ibuku, aku berkata, bolehkah aku pergi ke sekolah minggu? Lalu ibuku mengatakan boleh. Dan sejak itu saya pergi diantar supir untuk pergi ke sekolah minggu. Dan guru sekolah minggu itu mengatakan di dalam satu rumah kalau ada 1 orang percaya saja,
maka seisi rumah diselamatkan. Saudara yang dikasihi, saya mulai berdoa usiaku 10 tahun. Dan aku berdoa untuk keselamatan keluargaku, semua orang tuaku, kakakku, adikku, tanteku, dan omaku. Aku komplit berdoa setiap hari. Dan saya tidak akan pernah menyerah. Walaupun saat itu doaku belum dijawab. Pada saat usiaku 15 tahun, aku dibaptis di GKI Panglima Polim. Dan baptisan itu ciprat. Umurku 16, aku mulai jadi volunteer guru sekolah minggu. Dan pada saat mengajar guru sekolah minggu, aku sudah mencintai Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi dan kekuatan. Karena kekuatanku aku pakai untuk melayani Tuhan. Aku pergi untuk mengajar dengan uang jajanku. Berarti saya sudah berkorban dalam hal finansial, keuangan untuk Tuhan. Aku berikan tenagaku sepenuhnya pada saat usiaku remaja. Aku ngajar 5 tahun namanya. Berarti masa-masa yang terbaik aku berikan buat Tuhan. Fokusku hanya kepada Tuhan dan ingin menyenangkan hati Tuhan. Hati Bapa. Apa yang terjadi dalam kehidupanku? Maka perkenanan Tuhan datang kepadaku pada umurku 21 tahun. Dan di situ 2 minggu sebelum Paskah, keluargaku semuanya diselamatkan. Papa mamaku dengan suatu peristiwa yang luar biasa 2 minggu sebelum Paskah. Dan inilah hal yang patut kita pelajari. Supaya kasih kita tuh sempurna kepada Bapa. Kalau kasih kita itu sempurna, tidak ada ketakutan. Tidak lagi kecewa, tidak lagi putus asa, tidak lagi khawatir. Bahwa nanti suamimu, anakmu tidak diselamatkan. Yakin dan percaya tidak ada ketakutan di dalam hatimu. Maka ada Roh Kudus yang akan menggerakkan engkau. Harusnya kita lebih berani. Setan yang takut sama kita. Setan akan takut kepada orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi. Percayalah, setan akan lari daripada kita. Apapun juga. Hal ini yang pertama yang harus kita taklukkan. Supaya kita mengerti dulu dan kita praktekkan dulu cara kita mengasihi Bapa dengan benar. Kalau kita sudah mengasihi Bapa dengan benar, segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap kekuatan dan akal budi, maka yang selanjutnya itu mudah untuk kita lakukan. Coba, hal yang pertama ini dipraktekkan oleh kita. Baik, kita masuk dalam hal yang kedua. Yang kedua adalah kelemahannya. Kenapa manusia itu menjadi kurang percaya? Banyak sekali orang kurang percaya karena ragu-ragu, keragu-raguan. Kita lihat ayatnya. Lukas 24 ayat 38 mengatakan begini. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keragu-raguan di dalam hati kamu? Tuhan Yesus suka menegur murid-muridnya karena mereka ragu-ragu. Markus 11 ayat 23 berkata begini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Bayangkan, kalau kita tidak ragu-ragu, kita percaya penuh, pasti ada kuasa, pasti ada mujizat dalam kehidupan kita. Mengapa engkau belum bisa menerima mujizat-mujizat dalam kehidupanmu? Kemungkinan hal yang pertama engkau belum lakukan, yaitu kasihmu belum sempurna, menyebabkan engkau takut. Dan yang kedua, keraguan-raguan ini yang menyebabkan kita selalu gagal fokus. Tuhan bilang kalau kita minta sesuatu, kita harus fokus kepada permintaan kita. Maka Tuhan akan mengabulkannya. Ingin memindahkan gunung asal percaya itu terjadi. Berarti persoalan kita akan pindah dari yang tidak baik menjadi baik. Itu maksudnya. Memindahkan gunung persoalan. Satu hari 2010 saya sangat sedih sekali. Ayah saya
masuk rumah sakit dan masuk ICU. Usianya pada saat itu hampir 80 tahun. Dan Januari itu ayah saya dimasukin ke dalam ruang ICU karena semuanya gagal. Dia terkena kanker tulang, lalu dia kena liver, sirosis hati, dan organ-organ tubuh lainnya juga sudah melemah. Lalu kemudian saya minta sama Tuhan tentang supaya ayahku ini dipanjangkan umurnya dengan suatu pergumulan dan permintaan yang sungguh-sungguh. Mengapa? Karena anak saya yang pertama yaitu akan menikah di akhir tahun. Saya bernegosiasi dengan Tuhan. Pada saat tidak ada orang, semua sudah pulang. Pada saat dokter sudah mengatakan ayah saya tidak ada harapan, suruh disiapkan penguburannya, kakinya sudah bengkak, maka saya mulai berdoa dan memegang kaki ayah saya dan berdoa dalam hati dengan air mata yang bercucuran. Saya minta sama Tuhan, Tuhan kalau boleh ayah saya dipanjangkan umurnya supaya bisa menyaksikan cucu pertamanya menikah, supaya dia bisa menikmati sampai akhir tahun. Tuhan, ini permintaan saya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, air mata saya terus berderai banyak sekali. Lalu kemudian itu masuk ke dalam hati saya, menjadi rema doa saya setiap hari. Pada saat saya pulang, saya minta lagi, Tuhan kalau boleh perpanjang umur usia papa saya, jikalau engkau berkenan. Lalu saya mendengar suara halus, karena saya memang sering mendengar suara Tuhan. Roh Kudus ada di dalam hati saya, mulai berkata-kata, jikalau engkau percaya dan mau mujizat terjadi, do action, lakukan tindakan, berbuatlah sesuatu supaya ini terjadi. Lalu apa yang saya lakukan? Saya ambil minyak urapan, saya masuk ke dalam ruang ICU. Waktu itu ayah saya sudah dipakai selang pernapasan, bantuan pernapasan yang sampai ke paru-paru. Saya mulai berdoa, saya ambil minyak urapan, saya urapin seluruh tubuh ayah saya. Saya katakan, di dalam nama Yesus, jantung kembali bekerja, hati kembali bekerja, ginjal kembali bekerja, seluruh tubuhnya mulai kembali bekerja di dalam nama Yesus. Dan saya lakukan itu 1 minggu lamanya. Tiap hari saya bawa minyak urapan. Mungkin terasa agak kedengaran aneh dan mungkin agak gila mungkin. Tapi saya yakin bahwa doa saya itu harus direalisasikan dengan nubuatan dari mulut saya. Saya mulai berdoa, saya ambil minyak urapan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus semua saya urapin satu tubuhnya. Tiba-tiba di hari ke-6 saya mendapat berita dari rumah sakit bahwa ayah saya itu menggigit untuk saluran pernapasan bantuan itu, digigit sampai putus. Bayangkan seorang kakek-kakek udah 80 tahun bisa menggigit sampai putus itu kabel karetnya. Bayangkan terjadi sesuatu sampai rumah sakit heboh. Satu rumah sakit heboh. Lalu kemudian dipasangkan kembali, tapi saya yakin papa saya pasti pulang. Saya bilang, Tuhan, pasti papa saya pulang dan dirawat di rumah saja di dalam nama Yesus. Kemudian Tuhan bilang, do action. Kembali hal yang kedua, saya bikin timetable. Minggu pertama dokter akan datang setiap hari. Minggu kedua seminggu 3 kali. Minggu ketiga seminggu 2 kali. Minggu keempat seminggu sekali. Dan itu semua saya bikin jadwalnya. Dan ternyata apa yang saya doakan itu terjadi. Ayah saya pulang ke rumah, tidak lagi perlu oksigen karena oksigennya sudah naik dan dia bisa bernapas sendiri, berarti paru-parunya sudah berjalan kembali. Dan kemudian dia minta makan dengan pecel lele, pakai sambal, pakai lalap dan semuanya. Walaupun tubuhnya sudah jadi kurus sekali, tetap harus berbaring di tempat tidur dan dia harus naik kursi roda. Tapi setiap hari makan di meja makan. Lalu saya tidak berhenti sampai di situ saja. Apa yang saya doakan harus terjadi. Saya doakan datang setiap hari jam 4 sore. Saya urapin lagi tubuhnya ayah saya. Urapin setiap hari. Apa yang terjadi?
14 bulan kemudian baru ayah saya itu dipanggil Tuhan. Berarti masih ada mujizat. Berarti Tuhan itu ada. Berarti apa yang kita doakan, persoalan gunung persoalan kita itu bisa dipindahkan asal kita percaya. Sampai Desember ayah saya sudah menjadi saksi dari perkawinan anak saya, sudah tepai pula. Lalu Januari, Februari ada Chinese New Year. Ayah saya masih cobain semua makanannya. Pada bulan Maret, tapi 2 minggu sebelum ayah saya dipanggil, Tuhan bicara lagi kepada saya. Kamu harus bicara kepada ibunda kamu bahwa ayah kamu ini harus sudah ikut dipanggil oleh Tuhan untuk pulang ke rumah Bapak. Saat itu saya ragu-ragu, saya tahan, tidak mau bicara sama ibu saya 1 minggu lamanya. Tapi Tuhan bicara lagi, segera bicara, minta izin sama ibumu supaya ayahnya bisa pulang ke rumah Bapak. Sore hari saya bicara, 1 minggu kemudian saya bicara, Mah, apakah boleh ayah kita ini, papa kita ini dipanggil oleh Tuhan? Mama saya merenung sesaat dan dia mulai berkata, boleh, diizinkan, sudah boleh sekarang pulang ke surga. Apa yang terjadi? Tidak lama setelah itu ayah saya mulai minta setiap hari berteriak, saya mau pulang, aku mau pulang, aku mau pulang. Dan benar-benar Tuhan memanggil dia dalam keadaan tidur. Pada saat dia berkata dia mau pulang, malam itu dia demam. Kemudian besok pagi dia tidak melek matanya, saya datang, dia buka matanya, dia bilang, aku mau pulang, papa mau pulang. Berarti saya sudah tahu dia mau diangkat oleh Tuhan dan mau pulang ke surga. Dan saya katakan, boleh, papa boleh. Dan saya panggil semua keluarga untuk minta pamit kepada ayah saya ini. Dan semua sudah pamit. Setelah pamit semuanya, jam 12 siang Pak ayah saya tidur. Ketiduran, deep sleep. Dan sampai dia diangkat Tuhan dalam keadaan tidur. Itu perlu sekitar 10-11 jam. Sampai tubuhnya itu reda dan dia sudah diangkat oleh Tuhan. Betapa indahnya. Apa yang menjadi problemmu? Apa yang menjadi masalahmu? Apakah engkau punya sakit penyakit? Berdoa, tumpang tangan, urapin di tempat yang sakit, urapin. Minta darah Yesus mengalir, sembuh dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ambil tindakan bernubuat dengan mulutmu, hal itu akan terjadi. Dan jangan menyerah, terus setiap hari, setiap hari. Inilah kalau engkau tidak ragu-ragu, engkau akan lakukan secara konsisten, maka gunung persoalanmu ini akan pindah. Itu hal yang kedua. Mari kita lihat hal yang ketiga. Mengapa banyak orang kurang percaya? Matius 14 ayat 31 mengatakan begini. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Hal yang ketiga, kita memang kurang percaya. Petrus kurang percaya. Murid Tuhan Yesus kurang percaya. Matius 14 ayat 28 berkata begini. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan memang Petrus sudah berjalan di atas air. Tapi setelah itu di tengah-tengah danau itu dia mulai ragu-ragu. Dan dia jatuh tenggelam ke dalam air. Dan Tuhan Yesus mengulurkan tangannya dan berkata, hai Petrus, mengapa engkau kurang percaya? Ini yang terjadi. Banyak dari kita sudah dibaptis, sudah jadi Kristen, tetapi sebetulnya dalam kehidupan kita memperlihatkan diri kita kurang percaya, kita takut, kita ragu-ragu, dan kita kurang percaya bahwa mujizat itu masih ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan itu ada, Tuhan itu hebat, ajaib. Dia adalah pencipta langit dan bumi, Alfa dan Omega. Engkau pasti bisa ditolong. Kalau Tuhan sudah ada di dalam hati kita, Dia bersama dengan kita.
makan pagi, makan siang, makan malam. Bukankah dia bisa berkomunikasi dengan kita? Tiap hari dia ada di hati kita. Dan kalau kita punya masalah, kita mulai berdoa. Lalu kita berdoa, Tuhan, Kau tolong aku. Masalah rumah tanggaku, tolong Tuhan selesaikan. Masalah dengan mertuaku, Tuhan tolong selesaikan. Masalah dengan iparku, Tuhan tolong selesaikan. Masalah dengan suamiku, Tuhan tolong selesaikan. Apa saja masalahmu, ekonomi, penyakit, semua Tuhan bisa jawab. Kalau Tuhan bisa menolong saya, apakah Tuhan tidak bisa menolongmu? Ada hal lagi yang menyebabkan kenapa kita kurang percaya. Matius 16 ayat 8 berkata begini, dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan dan ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai engkau orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidakkah kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang dan berapa bakul yang kamu kumpulkan kemudian? Tuhan Yesus berkata tentang mujizat dalam kehidupan kita. Jangan sampai lagi kita nggak percaya bahwa Tuhan tidak mampu kasih makan. Kenapa engkau susah? Karena engkau tidak pernah menaruh kepercayaan kepada Tuhan. Semuanya engkau lakukan atas dasar kekuatan dirimu sendiri. Padahal Tuhan bilang, hai marilah engkau kepadaku, hai engkau yang letih, lemah, lesu dan berbeban berat. Pikulah kuk yang kupasang dan bebanku pun ringan. Apakah itu kuk? Kuk ini dipakai di tempat kerbau yang dibajak ya. Jadi kerbau itu tidak ke kiri, tidak ke kanan. Berarti kuk itu adalah sebuah peraturan yang ditaruh di bahu kita, aturan, yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan ini menjadi pegangan kita supaya kita tidak ke kiri, tidak ke kanan, kita lurus. Itulah kuk yang kita pasang, dan bebanku pun ringan, berarti beban kita ditanggung bersama dengan Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupanmu dan kehidupanku, supaya kita semua masing-masing percaya. Ada 3 hal yang menyebabkan orang Kristen menjadi orang yang kurang percaya, karena takut, karena ragu-ragu, dan memang karena kurang percaya. Janganlah kita menjadi seperti Thomas yang berkata, kalau belum aku cucukkan jariku ke dalam jari tanganmu, ke dalam tanganmu yang bolong itu, aku belum percaya bahwa engkau adalah Yesus. Saya mempunyai pendapat yang berbeda. Saya selalu yakin dan percaya Tuhan itu ada. Dan aku pikir tanpa aku pergi, aku tahu Yesus pernah lahir. Tanpa aku harus membaca, aku tahu Yesus itu Tuhan dan Raja dalam kehidupanku. Buatlah kehidupan kita selalu intim dengan Tuhan, dengan cara kita menyembah Dia. Kalau kita menyembah Dia setiap hari dengan pujian dan penyembahan, maka rasa cinta kita akan Dia semakin bertambah-tambah. Karena kita suka memuji-muji. Kita bilang, Tuhan, Engkau baik, sungguh baik, amat baik, aku percaya kepadamu, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa, Engkau batu karangku yang teguh, Engkaulah sumber pengharapanku. Kalau kita terus mengatakan seperti itu, hati Tuhan itu disenangkan. Maka terjadilah satu komunikasi hubungan yang sangat indah antara kita dengan Bapa kita. Karena Bapa ingin menjadikan kita segambar dan serupa dengan Dia, supaya kita bisa terus menerima hikmat dari Tuhan, supaya pikiran kita ini dirubah menjadi pikiran yang dikendalikan oleh Tuhan. Mata kita juga dikendalikan oleh Tuhan, mulut kita juga dikendalikan oleh Tuhan, telinga kita, hati kita, tangan dan kaki kita, semua dikendalikan oleh Tuhan. Maka yang terjadi adalah engkau menjadi orang-orang yang tidak ragu-ragu lagi, tapi menjadi orang yang sungguh-sungguh percaya. Engkau komitmen dengan imanmu dan kau lakukan semua bagi kemuliaan Tuhan. Supaya ini menjadi suatu dorongan buat kita semua
Mari kita bangkit dan menjadi terang. Sudah tiba saatnya orang-orang Kristen harus keluar dari segala masalahnya. Sudah saatnya semua orang-orang Kristen bersaksi tentang kemenangan dan demi kemenangan dalam kehidupannya. Pertanyaannya adalah, apakah engkau sudah jadi pemenang? Mari saya ajak kita berdoa. Kita tutup firman Tuhan ini dalam nama Yesus. Tuhan, terima kasih untuk semua pembahasan firman-Mu di dalam pembahasan di YouTube ini Tuhan. Pakailah semua kata-kata ini dan firman ini memberi kekuatan bagi kami, rema dalam hidup kami. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua masalah pasti ada jalan keluar, asal kami percaya bahwa Engkau berdiri di depan pintu hati kami dan mengetuk hati kami, dan kami mempersilahkan Engkau masuk. Engkau duduk makan bersama dengan kami pagi, siang, dan malam. Kami tidak pernah sendirian lagi. Oleh karena itu kasih kami terhadap Engkau harus sempurna. Kasih kami kepada Bapa harus sempurna. Kasih kami terhadap sesama manusia pun harus sempurna. Tidak ada lagi keraguan-raguan dalam hati kami. Kami bisa memindahkan gunung persoalan kami. Apa yang kami minta di dalam nama Yesus semuanya akan terjadi. Dan biarlah Tuhan, Engkau tetapkan hati kami menjadi orang-orang yang percaya, supaya kami melangkah dengan iman kami dan percaya sungguh bahwa ada mujizat di dalam Engkau, ada perubahan, ada waktu yang indah. Walaupun kami punya masalah, tetapi Tuhan, kami yakin hidup kami ada di dalam tangan-Mu. Kami tidak khawatir lagi akan apa yang kami makan, minum, dan pakai, tapi kami sudah mempersembahkan seluruh hidup kami hanya di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan, tapi biarlah rema ini tetap tertanam di dalam hati anak-anak-Mu yang mengasihi Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang sudah diberkati Tuhan, kita semua katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.